Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, apa kabar? Puji Tuhan. Mari kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Kita sudah mulai masuk penghujung bulan September. Dan sekarang kita akan bersama-sama menundukkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami dan senantiasa menjaga kami. Saat ini kami menundukkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Api Heni dan Pendeta Emeritus Imam Sukarjo. Dan tema kita hari ini menarik, yaitu mentalitas menyalahkan. Bacaan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 21. Mari kita perhatikan ayat 23 sampai dengan ayat 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di satu hari Minggu, sebuah peristiwa sudah terjadi. Seorang remaja putri yang pada waktu itu ada di kamarnya memegang silet yang siap untuk dikeratkan di nadi tangan sebelah kiri. Begitu silet itu menempel di tangan sebelah kiri yang siap untuk dikeratkan, bersamaan dengan itu maka kedengaranlah lonceng gereja yang berdetak. Ternyatalah bahwa dentang lonceng gereja itu adalah tanda bahwa kebaktian jam 6 sore akan segera dimulai. Itu adalah tentang lonceng gereja GKJ Gondokusuman. Gadis manis yang sedang kita perhatikan ini, yang meletakkan siletnya lalu
dia berpikir bahwa ini adalah hari Minggu yang dia lupakan. Ini adalah keadaan yang seharusnya seperti biasa di hari Minggu dia pergi ke kebaktian. Jadi kira-kira bisa digambarkan bahwa gadis ini adalah sedang kos di sekitar gereja, ya di kampung Klitren begitu. Lalu dia pergi ke kebaktian. Di dalam kebaktian itu ia ditegur, ia diingatkan, ia menjadi sadar dan mengerti bahwa apa yang akan dia perbuat tadi adalah tidak semestinya. Bukan hanya teguran, tetapi ia dihibur dan dikuatkan. Kemudian setelah kebaktian selesai, ia pulang dan dia merasa damai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, mengapa ada hal yang seperti itu terjadi? Itu karena sang gadis ini sangat menanggung beban karena banyaknya masalah yang sedang dialami. Pikiran satu-satunya, dia akan menghilangkan, dia akan membunuh dan menyalahkan keadaan seperti itu. Dan caranya yaitu dengan menyayat nadi tangan kirinya. Tetapi syukur bahwa ia diingatkan melalui kebaktian itu. Firman yang dia dengar menguatkan kembali bahwa menyalahkan keadaan adalah tidak benar. Memang dalam kehidupan manusia kita mengalami keadaan, tetapi apakah keadaan itu harus disalahkan? Kalaupun menghadapi keadaan yang baik, yang pahit, yang tidak menyenangkan, apakah itu harus disalahkan? Dalam kebaktian sekarang ini, rupanya kita juga sedang melihat hal yang berhubungan dengan mentalitas menyalahkan. Dalam perikop kita juga ketemu dengan hal menyalahkan orang. Kalau tadi menyalahkan keadaan, sekarang menyalahkan orang. Di dalam perikop itu diceritakan adalah pertemuan antara para imam dan orang-orang atau orang-orang Farisi, para tua-tua orang Farisi yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa pertemuan antara para imam dan Tuhan Yesus di mana-mana itu pasti ditandai oleh satu perdebatan. Hal yang menunjukkan bahwa ada pihak yang merasa benar dan ada pihak yang dianggap salah. Di dalam hal ini, para imam, para tua-tua, orang Farisi itu adalah pihak yang selalu menyalahkan Tuhan Yesus. Di banyak pertemuan selalu dipersoalkan. Dan sekarang persoalannya yaitu bahwa para imam dan para tua-tua orang Farisi ini
pada waktu bertemu dengan Kristus, maka dimasalahkan. Pertanyaannya, dari mana kuasa yang kau peroleh? Itu adalah pertanyaan yang ingin menjebak. Itu adalah pertanyaan yang akan mengatakan bahwa kamu adalah salah, bahwa letak ketidakadaan baik itu adalah karena kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan para imam dan orang tua Yahudi ini kepada Tuhan Yesus ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu bertanya tentang dari mana kuasa yang diperolehku, perkenankan saya bertanya juga kepadamu. Jadi pertanyaan belum dijawab, tetapi dikatakan saya akan menjawab kalau kamu menjawab pertanyaanku juga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, seperti petir yang menyambar di siang hari bolong, maka ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Apalagi pada waktu Kristus memberi pertanyaannya. Pertanyaan Kristus itu harus dijawab oleh para imam dan tua-tua orang Yahudi itu. Nanti kalau para imam dan orang tua dan tua-tua orang Yahudi itu bisa menjawab, Kristus akan memberi jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi posisi pertanyaan ini adalah tantangan. Tuhan Yesus ditantang, bukan sekedar ditanya, tapi ditantang. Tetapi tidak mengira bahwa sebelum Tuhan Yesus mengatakan, dia mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, lalu Kristus memberi pertanyaan kepada para imam dan tua-tua orang Yahudi itu. Pertanyaannya yaitu sekitar baptisan Yohanes. Seperti kita ketahui bahwa baptisan Yohanes ini bagi para imam dan tua-tua orang Yahudi itu menjadi masalah besar. Mengapa menjadi masalah besar? Karena masyarakat begitu mempercayai, begitu mengerti bahwa baptisan Yohanes adalah benar, bahwa itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan itu adalah kebenaran. Maka pada waktu para imam dan tua-tua Yahudi itu mendengar pertanyaan Kristus, mereka menjadi pihak yang sangat terpukul. Mereka menjadi pihak yang begitu tertuduh karena anggapan mereka. Pasti anggapan mereka ini adalah bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan yang salah. Yohanes menjadi pihak yang salah. Lalu para imam dan tua-tua Yahudi itu mengadakan rapat, pertemuan besar,
korum yang besar itu. Di dalam rapat itu sudah bisa diduga bahwa mereka itu menjadi ribut, mereka menjadi bergumul untuk mengatakan jawaban bagi Kristus. Saudara-saudara, sebelum mengatakan jawaban kepada Kristus, memang di dalam cerita ini dikatakan begitu kacaunya apa yang akan dikatakan itu, karena sudah jelas bahwa mereka ada di dalam dilema. Ada di dalam dilema untuk mengatakan kalau ini begini bagaimana, kalau ini begini bagaimana. Tapi dua-duanya adalah salah. Jadi memang para imam dan tua-tua Yahudi itu belum menjawab pertanyaan Kristus, tapi mereka sudah ribut sendiri dan kesimpulannya sama dengan waktu-waktu yang lalu, yaitu begini: kalau para imam dan tua-tua Yahudi itu mengatakan bahwa baptisan Yohanes itu adalah dari surga atau dari Allah, maka Kristus akan mengatakan, menurut mereka, Kristus akan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Ini menjadikan mereka bingung. Kalau mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes itu dari Allah, kuasa membaptis itu dari Allah, maka Kristus akan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa baptisan Yohanes ini adalah dari manusia, maka mereka takut kepada masyarakat. Karena para imam dan tua-tua Yahudi itu pasti akan dirajam dengan batu. Hujan batu akan dilemparkan atau mengenai para imam dan tua-tua. Mengapa begitu? Karena masyarakat mengetahui bahwa baptisan Yohanes itu memang dari Allah. Baptisan Yohanes itu adalah benar. Yohanes itu adalah nabi. Masyarakat menganggap bahwa Yohanes itu nabi. Dalam keadaan yang membingungkan itu, maka para imam dan tua-tua Yahudi itu lalu mendatangi Kristus dan mengatakan, aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Saudara-saudara yang kasih, itulah posisi hal yang dikemukakan oleh perikop kita ini. Para imam dan para tua-tua Yahudi itu bertanya kepada Kristus, dari mana kuasamu? Lalu Kristus menjawab seperti itu tadi. Saya akan menjawab dari mana kuasa itu kalau kamu menjawab pertanyaanku. Kemudian terjadilah seperti itu. Kristus mengatakan, dari mana kuasa Yohanes? Menjadi kebingungan yang hebat karena para imam dan tua-tua Yahudi ini
akan menyalahkan. Dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab karena di dalam kebingungan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini semua mengajarkan kepada kita bahwa mentalitas menyalahkan itu adalah hal yang sangat tidak baik. Baik menyalahkan keadaan maupun menyalahkan manusia adalah tidak baik. Menyalahkan keadaan itu jangan menjadi sifat dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Keadaan itu jangan disalahkan, tetapi keadaan itu dihadapi. Kalau keadaan susah atau keadaan sedih, itu bukan berarti tidak ada maksud dari Tuhan dalam kehidupan ini. Itu harus dihadapi. Bukankah kita berdoa dengan Bapa kami, yang di dalamnya pasti kita tahu bahwa doa Bapa kami itu dibagi menjadi 3 kan. Ucapan syukur, permohonan, kemudian ucapan syukur lagi. Di dalam permohonan itu sangat jelas bagi kita. Apa saja? Berilah kami rezeki, ampunilah kami, jauhkanlah kami dari godaan. Itu memang bentuknya demikian. Tetapi ini adalah mengajar kepada kita supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberi kemampuan di dalam menghadapi keadaan. Baiklah kita hadapi, baiklah kita pahami dengan meminta pertolongan, berilah kami kekuatan. Artinya kita menghadapi dan kita meminta pertolongan untuk dikuatkan. Demikian juga hal yang menyalahkan orang. Itu adalah bentuk dari kesombongan. Itu adalah sifat yang ingin membenarkan diri sendiri. Pihak yang lain adalah pihak yang salah. Itu akan mendatangkan keadaan tidak menyenangkan. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan di dalam pergaulan. Pergaulan atau hubungan itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai, curiga selalu diberikan kepada keadaan itu. Itu adalah satu hal yang buruk, dan keburukan itu kalau orang mempunyai sifat atau senang untuk menyalahkan. Oleh karena itu, maka buanglah segala sifat dan keadaan untuk menyalahkan. Baik menyalahkan keadaan, baik menyalahkan pihak orang lain. Kita diingatkan oleh pantun yang berkata begini, kupas jeruk ambil bijinya, biar ditanam tidak dimakan. Sifat buruk jangan biarkan, lama-lama bisa celaka. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Jauhkan kami dari mentalitas menyalahkan orang lain dan keadaan ini. Tapi jadikanlah kami menjadi orang-orang yang kuat dan tegar menghadapi apapun dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tuntun dan sertai kami. Amin.